Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Septiani Yuda. Saya akan mencoba untuk men-sharing materi tentang mengelola armada penjualan. Pertama kali itu kita harus mengetahui ya apa itu definisi dari armada penjualan. Armada penjualan itu adalah kelompok tenaga penjualan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen dan distributor. Artinya di sini ada beberapa bidang yang melakukan transaksi ini. Seperti yang pertama itu kita kenal dengan tim sales atau tim penjualan. Yang kedua itu ada tim gudang atau warehouse. Dan yang ketiga itu ada tim dari delivery atau pengantaran. Nah, armada penjualan ini penting karena armada ini menjadi jembatan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga menentukan keberhasilan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Armada penjualan atau kita istilahkan dengan sales force itu sangatlah penting dalam bauran pemasaran, terutama untuk produk-produk bernilai tinggi. Namun perusahaan harus pula memperhatikan biaya-biaya yang tinggi untuk memelihara armada penjualan ini. Nah, tujuan armada penjual ini ada tiga. Yang pertama itu pastinya akan mencari calon pembeli yang potensial. Yang kedua itu ia dapat melayani termasuk berkonsultasi masalah produk, layanan, dan memberikan bantuan teknis. Seperti misalnya ada masalah dalam pembiayaan atau malah ada masalah dalam pengiriman. Jadi bisa dikonsultasikan masalah tersebut. Yang ketiga itu ada dapat mengalokasikan produk kepada pelanggan yang tepat di saat adanya kekurangan produk. Nah, apa saja sih imbalan armada penjualan ini? Di sini akan dijelaskan ada 4 unsur dari imbalan armada penjualan. Yang pertama itu jumlah yang pasti, artinya eh, pastilah gaji ya untuk menstabilkan pendapatan. Yang kedua itu ada jumlah variabel, artinya di sini akan ada komisi, bonus, bagian laba atau yang kita kenal dengan istilah insentif untuk mendorong dan menghargai para tim penjualan untuk bekerja lebih keras lagi. Yang ketiga itu imbalannya berupa tunjangan biaya seperti tunjangan biaya kalau melakukan perjalanan luar kota, adanya biaya penginapan, makanan, dan hiburan. Yang keempat itu imbalannya itu adalah kenikmatan. Artinya ada beberapa karyawan yang tidak melakukan ambil cuti, itu biasanya ada beberapa perusahaan juga yang melakukan pembayaran cuti yang tidak diambil tersebut. Terus juga ada berupa asuransi kecelakaan jiwa, asuransi kecil apa pensiun. Kalau di swasta itu kita kenalnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, artinya adanya jaminan pensiun bagi karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari kelebihan dari Salesforce itu. Yang pertama itu hubungan langsung dengan pelanggan. Artinya, Salesforce itu dapat berinteraksi secara personal sehingga memahami kebutuhan pelanggan lebih dalam. Yang kedua itu kelebihannya yaitu fleksibel dalam pendekatan pemasaran. Artinya dapat menyesuaikan teknik menjual sesuai dengan karakter pelanggan atau segmen pasar yang dihadapi oleh penjual. Yang ketiga itu kelebihannya itu lebih efektif untuk produk yang membutuhkan edukasi. Artinya cocok untuk produk yang kompleks yang perlu untuk dijelaskan secara detail ya, apa kelebihannya, bagaimana pemakaiannya. Dan yang keempat itu kelebihan dari tim Salesforce ini yaitu feedback pasar cepat diterima oleh perusahaan. Artinya, dengan adanya tim di lapangan atau sales di lapangan itu dapat memberikan informasi kondisi pasar, tren pasar, dan keluhan pelanggan secara cepat kepada perusahaan. Sehingga bisa mencari troubleshooting terhadap atau penanganannya bagaimana. Yang terakhir itu dapat meningkatkan loyalitas dan repeat order. Artinya, dengan adanya interaksi langsung ini, sehingga menciptakan hubungan jangka panjang dengan pembeli. Nah, selain adanya kelebihan itu, pasti akan ada kekurangan dari armada penjualan ini. Yang pastinya ada 6 kekurangan. Yang pertama itu biaya operasional yang tinggi. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, adanya komisi, adanya gaji, adanya insentif, adanya pelatihan, kunjungan lapangan sales, itu akan membutuhkan dana yang lebih besar bagi perusahaan. Yang kedua yaitu kinerja sangat bergantung pada individu. Artinya, jika kita mendapatkan sales yang kurang berkompeten, potensi penjualan itu akan terjadi penurunan.
Yang ketiga itu pengawasan atau monitoring di lapangan itu akan lebih sulit. Artinya sales tim sales atau tim armada penjualan ini akan bekerja di lapangan sehingga kontrol dan monitoring mereka itu tidaklah sangat mudah. Yang keempat itu potensi turnover karyawan tinggi. Yang seperti kita ketahui, profesi sales ini sangat cukup berat dan sering membuat tenaga penjual itu keluar masuk karena seperti adanya target, adanya tekanan tagihan yang membuat sales itu tidak nyaman sehingga akan menjadi turnover karyawan itu di perusahaan itu akan tinggi. Nah, yang kelima itu adanya risiko moral hazard. Artinya di sini akan terjadi misalnya laporan laporan bulanan manipulatif atau laporan penjualan yang manipulatif, penyalahgunaan biaya, anggaran operasional sehingga dapat menyebabkan perusahaan itu akan terjadi fraud. Yang keenam itu kekurangannya itu yaitu ketergantungan pada komunikasi tatap muka. Jadi, jika tidak didukung dengan teknologi yang mumpuni, pengumpulan data pelanggan itu menjadi kurang efektif sehingga jika karyawan atau tim penjualan itu melakukan resign, sehingga kalau kita tidak memiliki teknologi yang memadai, data-data pelanggan itu akan hilang gitu. Sehingga sales baru pun tidak akan bisa menggantikan atau melakukan repeat order kepada pelanggan yang udah existing. Nah, struktur armada penjualan itu ada tiga. Yang pertama itu struktur armada penjualan teritorial. Artinya di sini, jika perusahaan menjual satu lini produk kepada industri, pengguna akhir di banyak lokasi. Yang kedua itu struktur armada penjualan produk atau pasar. Artinya perusahaan menjual banyak produk kepada banyak jenis pelanggan. Yang ketiga itu struktur armada penjualan yang sangat rumit, yang merupakan gabungan antara struktur armada penjualan teritorial dan produk dan pasar. Nah, ada beberapa strategi efektif dalam mengelola armada penjualan. Yang pertama itu kita dapat melakukan rekrutmen dan seleksi. Nah, kita dapat mencari individu dengan kemampuan komunikasi, negosiasi, orientasi target, sehingga kita dapat menggunakan seperti psikotes atau role play untuk melihat kemampuan menjual mereka sebelum kita terima. Yang kedua itu strateginya itu melakukan pelatihan dan pengembangan seperti pelatihan product knowledge, cara presentasi, handling objection, sehingga ini dapat meminimalisir ya eh, apa kendala-kendala di lapangan. Selain itu, kita dapat mengupdate materi secara berkala agar tim penjualan armada penjualan kita tuh mampu menyesuaikan dengan perubahan pasar, adanya dinamika pasar. Yang ketiga itu sistem insentif dan motivasi. Artinya di sini memberikan komisi, bonus, dan penghargaan bagi tim armada penjualan atau sales yang sangat berprestasi. Serta kita dapat menerapkan kompetensi yang sehat antar tim armada penjualan. Yang keempat itu kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Kita dapat menggunakan KPI seperti jumlah kunjungan, closing rate, omset, customer growth dengan menggunakan sistem CRM dan kita dapat melihat adanya laporan penjualan atau laporan yang sangat real time ya pada saat itu juga. Yang kelima itu ada segmentasi dan penempatan wilayah atau istilahnya sales territory. Artinya adanya pembagian area kerja yang sangat jelas untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi. Nah, sehingga dapat melakukan penjualan itu akan lebih terukur dan cakupan pasar itu lebih luas. Dan yang keenam itu komunikasi dan koordinasi internal. Dengan cara melakukan rutin meeting untuk sharing strategi atau kendala di lapangan, sehingga seorang pemimpin tim itu dapat memberikan arahan dan feedback yang sangat konstruktif. Dan yang terakhir itu integrasi teknologi. Nah, kita dapat menggunakan aplikasi contohnya CRM, ya mobile reporting, terus juga bisa menggunakan GPS tracking kunjungan, sehingga kita dapat mempermudah kontrol aktivitas sales di lapangan dan meningkatkan kualitas dari data pelanggan yang kita miliki. Nah, materi berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penjualan personal. Terdapat tiga aspek utama dalam penjualan personal. Yang pertama itu keahlian dalam
profesionalisme dari penjualan tersebut. Yang kedua itu ada negosiasi, dan yang ketiga itu ada pemasaran hubungan. Nah, selain dari penjualan personal itu, kita juga dapat mengkategorikan ada dua kategori pemasaran lagi, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran online. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu pemasaran langsung, atau kita istilahkan dengan direct marketing. Pemasaran langsung itu adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Nah, ada beberapa jenis saluran utama pemasaran langsung. Yang pertama itu penjualan tatap muka. Nah, ini udah terbiasa ya kita melakukan penjualan tatap muka, seperti contohnya yang kita kenal itu seperti kunjungan sales ke toko, atau beberapa MD atau tim penjualan kita melakukan kunjungan langsung kepada customer. Yang kedua itu pemasaran direct marketing. Itu dari contohnya pengiriman penawaran melalui email kepada calon customer kita. Yang ketiga itu pemasaran melalui katalog, dengan mengirimkan satu atau lebih katalog produk pada penerima atau customer itu, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih mana produk yang sesuai dengan pelanggan tersebut. Yang keempat itu ada telemarketing, yaitu menjual barang atau jasa melalui telepon. Yang kelima itu melalui TV atau media utama. Di sini seperti caranya kita melakukan iklan di beberapa stasiun televisi, itu biasanya barang-barang fast moving customer good ya. Artinya produk-produk yang pasti akan cepat dipakai atau dikenalkan ke customer. Yang keenam itu melalui kios, artinya kita melakukan membuka toko atau warung langsung di lokasi tersebut. Yang kedua yaitu pemasaran online, yaitu saluran yang dapat dijangkau oleh seseorang melalui komputer, smartphone yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, manfaat besar dari pemasaran online itu sendiri yaitu biayanya kecil, baik perusahaan besar ataupun kecil mampu membiayai hal ini. Yang kedua itu tidak ada keterbatasan real untuk tempat iklan. Yang ketiga ada akses dan pengambilan informasinya itu sangat cepat, dan belanja dapat dilakukan secara pribadi dan sangat cepat. Nah, saluran pemasaran online ini ada empat, yaitu yang pertama itu membuat etalase elektronik, atau kita istilahkan dengan homepage. Artinya kita membuka toko sendiri di internet atau membeli sebuah layanan online di online komersial. Yang kedua itu berpartisipasi dalam forum, newsgroup, dan bulletin boards. Artinya, kalau forum itu adalah tempat diskusi ya, yang berada dalam layanan online komersial. Nah, ini kalau newsgroup itu seperti forum di internet, namun terbatas tentang topik-topik tertentu. Nah, seperti mengelola perpustakaan atau melakukan conference. Yang kalau bulletin boards itu, atau kita kenal bulletin board system atau BBS, adalah layanan online yang terspesialisasi yang berpusat pada topik atau kelompok tertentu. Nah, cara ketiga itu dengan melakukan memasang iklan online, dengan cara melakukan pemasangan iklan itu seperti misal kita ada membuka aplikasi, atau contohnya YouTube, atau misalnya membuka aplikasi tertentu, tiba-tiba ada muncul iklan. Nah, itu contoh salah satu saluran pemasaran online. Yang terakhir itu dengan menggunakan email, yaitu alamat perusahaan untuk membujuk calon pelanggan kita ini memberikan pertanyaan, saran, atau memberikan keluhan atau masukan kepada perusahaan kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.